Namanya Mari Salaman. Ketika mendengarnya, saya hampir tidak percaya. Betulkah itu nama orang? Betapa lucu namanya. Apakah orang tuanya sengaja menamainya seperti itu? Atau itu sekedar julukan dari orang-orang? Atau nama panggilan yang dibuat-buatnya sendiri? Nama itu pertama kali ia sebut setelah selesai menurunkan barang-barang pindahannya yang begitu banyak, sehingga perlu diangkut satu truk besar selama 5 kali perjalanan pergi pulang, dari tempat tinggal asalnya ke rumah di sebelah saya. Perkenalkan Pak, nama saya Mari Salaman. Katanya sambil menundukkan kepala, ia menyodorkan tangan kanannya. Saya membalas dengan membungkukkan badan. Seketika ia tarik kembali tangannya. Maaf Pak, apa ada yang salah? Ia bertanya, sepertinya agak tersinggung karena tangan yang disodorkannya saya biarkan begitu saja. Oh, tidak ada yang salah, Pak. Di desa kami, kebiasaan untuk menghormati orang terwujud dengan membungkukkan badan, tidak bersalaman. Oleh karena itu, saya agak aneh mengapa ia menyodorkan tangannya tadi. Oh, begitu Pak. Saya kira Bapak tidak menyalami saya karena Bapak marah. Di desa saya dulu, kami selalu bersalaman ketika pertama kali mengenalkan diri. Saya mengambil napas panjang, lalu saya membalikkan badan. Eh, terdengar suara bersin-bersin. Maaf ya, Pak. Saya menggaruk-garuk hidung. Bau minyak wanginya yang bercampur dengan keringat begitu menyengat. Kaos hitamnya basah kuyup, seperti menyerap hawa panas yang sedang puncak-puncaknya, ditambah hasil olahraganya mengangkat-angkat perabotan rumah tangganya. Saya pikir seharusnya ia mandi dulu sebelum mendatangi saya. Mukanya hitam, saya taksir umurnya sekitar 40 tahun. Rambutnya sedikit putih, namun giginya yang bertumpuk itu begitu putih bersih dan mengilat. Sehingga ketika tersenyum lebar, sinar matahari yang begitu terang serasa terpantul, membuat giginya bersinar begitu silau. Sampai-sampai saya mengucapkan mata berulang-ulang. Maaf, tadi siapa nama Bapak? Mari Salaman Pak, Mari Salaman. Saya lekas-lekas menutup mulut dengan tangan, sedikit tawa kecil tanpa suara timbul begitu saja. Oh, Pak Mari Salaman ya? Salam kenal, saya Sulepret. Sebagai bentuk penebusan dosa karena saya telah mentertawakan namanya, saya sodorkan tangan meniru kebiasaannya saat mengenalkan diri. Dalam sekejap, tangan saya langsung disambarnya, dia jabat erat-erat. Mari Salaman tinggal mengontrak di sebelah rumah saya. Katanya, dulu rumahnya hanyut tersapu banjir. Tembok-tembok rumahnya hancur berantakan. Barang-barangnya hilang. Istrinya turut hilang. Sampai ia pindah bersama kedua anak kembarnya ke sini setelah tinggal selama 4 tahun di rumah orang tuanya. Ia tidak enak terus merepotkan orang tuanya, karena anaknya semakin besar. Istrinya belum juga ditemukan. Barang-barang pindahan yang memenuhi rumah barunya ini semuanya adalah barang baru, pemberian orang tuanya, sebagai bentuk penghiburan untuk dukanya. Anehnya, setiap saya bercakap dengannya, tidak sekalipun tampak raut wajah menyedihkan dari seorang suami yang kehilangan istri. Apakah orang tuanya berhasil menghapus pilunya? Atau ia sudah tidak mencintai istrinya sehingga kehilangannya dianggap lalu begitu saja? Atau ia hanya berpura-pura kuat agar tetap tegar terlihat di depan kedua anak perempuannya yang masih 4 tahun itu. Kesedihan tidak boleh berlama-lama Pak. Hidup harus terus berjalan. Bila saya sedih, kasihan kedua anak saya. Katanya di akhir curhat malam itu di tengah barang-barangnya yang masih berantakan. Ia sengaja mengajak saya masuk rumahnya. Mungkin tidak enak karena saya telah sedikit membantunya menurunkan barang-barang dari truk. Segelas teh, beberapa potong pisang goreng yang dibeli dari warung sebelah, dan sebungkus rokok dia sajikan di meja ruang tamunya. Terima kasih ya Pak,
sudah membantu. Sama-sama, namanya juga tetangga, bantu-membantu itu wajib bukan? Kedua anaknya yang sedari dalam truk sampai masuk rumah masih tertidur pulas, sehingga ia harus menggendongnya satu persatu. Tiba-tiba terbangun, lalu datang menghampiri. Salah seorang anak itu mengusap-usap matanya. Oh, perkenalkan Pak Sulepret. Ini anak saya yang pertama. Ayo nak, bapaknya disalam. Anak itu mendekati saya, rambutnya keriting panjang, kulitnya putih. Anak di sebelahnya kulitnya juga putih. Karena mari salaman begitu hitam, saya rasa mereka seperti ibunya, Nama saya Mari Tersenyum. kata anak itu sambil menyodorkan tangan. Saya tertegun. Sempat beberapa detik, saya kembali tidak percaya. Nama apa lagi ini? Kalau ini anak kedua saya, Pak. Namanya Mari Tertawa. Adik anak itu yang terpaut umur 1 jam saat kelahiran juga menyodorkan tangan. Kali ini 1 menit saya tidak bergerak. Tangan mereka saya diamkan begitu saja. Saya terpatung keheranan mendengar uniknya nama-nama mereka. Bapaknya Mari Salaman, anak pertamanya Mari Tersenyum, adiknya Mari Tertawa. Nama yang begitu aneh. Mereka lahir tepat sebelum istri saya hilang bersama banjir, Pak. 4 tahun lalu. Saya sendiri yang menamai mereka. Meskipun kata-kata Mari Salaman menyiratkan kesedihan tiada tara, ia tetap saja mampu mengucapkannya dengan tersenyum lebar. Saya memejamkan mata. Sinar lampu ruang tamu serasa terpantul lewat giginya, sehingga membuat senyumnya kembali menyilaukan. Saya namakan mereka seperti ini agar saya ingat, Pak. Saya tidak boleh lama-lama bersedih. Saya harus kuat. Hidup ini selalu ada masalah. Bahagia atau berpura-pura bahagia adalah jalan terbaik untuk mampu menghadapinya. Ketika saya panggil nama mereka, saya geli sendiri dan akhirnya tertawa. Karena itu, saya mampu bertahan hidup sampai sekarang. Mendengar ucapannya, saya terpekur. Betapa pilunya ia kehilangan istrinya. Betapa besar usahanya untuk tetap berjuang hidup seorang diri. Karena istrinya belum ditemukan meninggal, ia masih berharap bisa bertemu istrinya hidup-hidup. Sampai-sampai ia memilih tidak menikah dan membesarkan kedua anaknya sendiri. Saya ceritakan kisah ini kepada istri saya. Saya pikir ia akan simpati dan mungkin mengirimkan kue enak buatan tangannya itu ke Mari Salaman sebagai bentuk sambutan hangat. Tetapi ia hanya cemberut, menekuk muka seolah-olah mengabaikan ucapan saya. Sungguh berbeda dengan Mari Salaman dan anaknya yang selalu tersenyum. Kehadiran Mari Salaman dan kedua anaknya di desa kami sungguh memberi dampak baik. Sebagai orang baru, sehari setelah selesai benar ia merapikan seluruh barangnya, ia mendatangi rumah warga satu demi satu. Disalaminya mereka dengan begitu ramah, dan warga sepertinya membalas pula salamannya. Terbukti, ketika pertemuan seluruh warga di balai desa, para warga tidak sungkan saling bersalaman, meniru kebiasaan Mari Salaman, walaupun membungkukkan badan tetap dilakukan. Anak-anak Mari Salaman, Mari Tersenyum, dan Mari Tertawa mudah berbaur dengan anak-anak warga. Mereka bermain-main di halaman balai desa sambil tersenyum kegirangan dan tertawa terbahak-bahak. Ketika temannya jatuh, mereka tersenyum. Ketika temannya diejek, mereka tertawa. Ya, begitulah betapa indahnya kehidupan anak-anak yang mudah bahagia tanpa membawa perasaan, tidak seperti orang dewasa. Hanya tertawaan dan senyuman yang menyelimuti kehidupan kedua anak itu. Sepertinya mereka mulai lupa akan derita kehilangan ibunya. Para bapak, termasuk saya dan Mari Salaman, menggelar rapat pertemuan membahas program dan kegiatan desa ke depan. Beberapa ibu saling berbincang di salah satu ruang. Sesekali terdengar gelak tawa ibu-ibu yang entah membicarakan apa. Ibu-ibu kalau sudah ngomong memang selalu asik.
Namun, istri saya tetap saja cemberut. Sepulang rapat, ia masih menekuk muka. "Senyum dong, Bu," kata saya sesampainya di rumah sembari tersenyum. Ia tidak menjawab. "Kenapa, Bu?" Sini, mana dompetmu? "Buat apa?" Katamu, kau mau saya senyum. Sini, mana dompetmu? Saya melemparkan dompet bersama senyum saya yang mulai hilang dari wajah. Begini seharusnya. Bagaimana bisa saya senyum bela-beli bedak saja? Kau begitu perhitungan. Sementara kau ingin saya selalu cantik setiap menyambutmu pulang kerja. Bagaimana bisa saya cantik dengan sikapmu itu? Dompetmu lebih ramah daripada semua senyummu. Saya terdiam. Tiba-tiba saya lupa bagaimana caranya tersenyum.